Halo, salam kenal. Gua Hendra Firmansyah, gua pemilik dari channel Candu Digital ini, yang mudah-mudahan channel gua bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan dari internet dari nol tanpa ribet, langsung praktek dan hasil. Dan tentunya teman-teman bisa belajar gratis di channel gua ini. Stay tune terus di channel gua, mudah-mudahan bisa terus bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung aja ke acara inti setelah scan ini. Halo teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi. Seperti biasa di Candu Digital ini, materi kali ini kita akan bahas mengenai cara setting pixel Meta Ads khususnya ke WordPress, teman-teman. Jadi, karena di grup banyak banget pertanyaan, khususnya di grup private gua, itu banyak pertanyaan mengenai pemasangan pixel Meta gitu ya ke WordPress. Nah, karena banyak teman-teman di sini juga yang menggunakan WordPress gitu. Nah, sedangkan kan WordPress itu cukup tricky ya untuk settingannya kayak gitu dibandingkan dengan platform pembuat landing page lainnya gitu. Oke, langsung aja gaskan ke materi intinya. Ya, di sini gua akan bawa teman-teman ke yang namanya WordPress-nya dulu ya. Teman-teman harus login dulu. Nah, kebetulan ini gua udah login menggunakan akun klien gua. Jadi nggak apa-apa ya, ini hanya buat contoh aja teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman masuk dulu ke WordPress-nya. Setelah itu masuk ke menu plugin ya, submenu di sini plugin, terus add plugin, tambahkan plugin. Lalu di search plugin ini kita ketik aja pixel teman-teman. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, kita cari yang namanya pixel your site. Pixel your site ini, kenapa gua plugin yang ini pakainya? Sebetulnya plugin banyak teman-teman. Cuman gua lebih enak pakai yang ini teman-teman. Nah, di sini karena gua belum install, kita install dulu ya. Install dulu. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Nah, setelah install akan ada bacaan aktif, teman-teman. Maka dari itu kita butuh di activate. Oke. Activate udah masuk. Pakai nama aja misalkan. Oke, ketika kita sudah aktifkan dan tadi masukkan nama ya, nama kita terus ada domain dari URL websitenya, kita masuk ke ini teman-teman, pixel your site-nya di sini. Ke dashboard-nya. Oke. Sebetulnya di sini juga ada tutorial. Cuman karena bahasa Inggris, teman-teman kan ada yang nggak ngerti gitu ya. Eh, makanya di sini gue coba untuk memberikan istilahnya materi dengan bahasa Indonesia gitu, supaya teman-teman lebih memahami. Nah, ini kita akan ada namanya Your Metapixel. Kita klik aja di sini. Nah, oke. Setelah kita klik yang ini, oke, ini tampilan terbaru ya teman-teman di 2025. Ini fresh banget. Teman-teman tinggal ikutin aja. Oke, tadi sampai mana? Your Metapixel, kita scroll ke bawah. Ini kan konversi sebetulnya. Ada API conversion, nanti ada tokennya kita akan generate, terus ada advanced matching-nya. Ini sebetulnya bisa aja ya, kita klik aja nggak masalah. Oke, di sini kita akan masukkan Metapixel ID-nya. Kalau yang belum tahu, pasti pada tahu lah teman-teman ya. Kita masuk ke meta bisnisnya dulu. Business.facebook.com dulu, let's setting, masuk ke data source-nya. Nah, gini. Setelah teman-teman masuk ke halaman ini, jangan lupa ya, kita pilih dulu bisnis portofolionya yang mana. Kalau gua pakainya yang Jakarta Swan Translator,
pakai yang ini, ya kita scroll ke bawah. Di BM ini kita scroll ke bawah ke dataset dan pixel. Nah, oke, di dataset dan pixel kita akan disajikan dengan yang namanya dataset, teman-teman. Nah, sekarang tuh nyatu ya dataset sama pixelnya. Oke, nggak masalah, kita sini. Nah, ini adalah ID untuk dataset atau pixelnya, teman-teman. Kita klik aja yang berarti itu copy. Sudah di copy, kita kembali lagi ke WordPress-nya, kita Ctrl V aja, di sini sudah dipastikan. Untuk conversion API-nya kita pakai lagi. Nah, cuman dari sini kita butuh ke event manager ya, teman-teman. Kita masuk ke event manajernya. Tunggu dulu loading. Oke, sebentar, sedang loading. Sip. Dari sini kita masuk ke setting aja, teman-teman. Setting, dari setting kita scroll ke bawah, scroll lagi pelan-pelan. Kenapa gua pakai bahasa Inggris? Teman-teman ya, pasti banyak pertanyaan nih. Sok-sokan gitu ya, gue pakai bahasa Inggris. Sebetulnya sih bukan sok-sokan, teman-teman. Karena gue juga itu sebetulnya masih meraba-raba nih. Ketika ada notif yang terlalu panjang, itu gue pakai Google Translate. Nah, cuman untuk kosakata yang ya kayak tune on automatic, advanced matching, kayak gitu kan, kita kosakata udah sering dipakai. Jadi minimal nggak jago bacanya ya, penting kita tahu lah maknanya gitu ya. Karena kita supaya terbiasa sih ngasah kemampuan gitu, teman-teman. Bukan sok-sokan pengen bahasa Inggris, bukan. Sekali lagi mohon maaf, bukan buat jago-jagoan bahasa Inggris, bukan. Ini cuma buat gua men-challenge diri sendiri aja gitu, teman-teman ya. Oke, kembali lagi sampai mana tadi? Setting ya, setting. Nah, kita masuk ke setting. Nah, dari setting ini kita scroll ke bawah. Kita cari conversion API. Nah, ini ada conversion API, send web event-nya mau kemana nih di directly-nya. Ada conversion API gateway, rekomendasinya itu signal gateway. Nah, kita pakainya conversion API gateway. Nah, kita scroll lagi ke bawah sampai menemukan yang namanya generate access token. Nah, di sini kita generate, kita klik saja yang ininya. Klik untuk pixel Jakarta Translator, betul, kita generate access tokennya. Supaya kita dapat kode conversion API-nya, teman-teman. Nah, setelah ada kode ini, yang ada di sini, kita klik aja yang berarti di copy, kita masuk lagi ke WordPress-nya, dari di conversion API ini kita Ctrl V yang berarti paste. Nah, di test event code bisa dimasukin, bisa enggak gitu ya. Karena sebetulnya ini kode test event aja. Kalau mau pakai ya teman-teman tinggal masuk ke sini aja. Masuk ke, sebentar, kembali ke test event. Nah, di test event ini kita masuk ke confirm your website event, ke sini. Nah, kita masukkan URL-nya. URL apa namanya? URL websitenya. Contoh, gua pakai yang URL klien ya tadi. Sebentar, error. Wait. Kita keluarin dulu. Yang ini, Ctrl C, kita masuk ke event manajernya. Event manager ini, oh ada teman-teman langsung ya. Oke. Udah langsung sih. Udah langsung ke Jakarta Translator. Nah, di test eventnya pakai yang ini kodenya. Nah, kita C aja, Ctrl C, masuk lagi ke WordPress, dari sini masukin. Sip. Nah, ini untuk verify your domain. Ini kalau ada domain baru, karena gua pakainya cuma .com yang tadi apa sih namanya, nah, jakartatranslator.co.id, ya udah nggak usah. Karena gua kecuali lo punya ini ya teman-teman ya, kecuali teman-teman itu punya domain baru misalkan .live, .net kayak gitu, jakartatranslator.net itu masukkan. Nanti di sininya verify domain baru tag.
Oke, udah kayak gitu aja. Nah, setelah udah setting, ini kita udah masukkan semuanya. Kita add another, nggak usah sih ini. Verification your tag here. Nggak usah. Scroll. Sip, udah. Gitu aja, save change. Oke. Udah kita save. Sebenarnya bisa di Pro-in ya. Pro itu fiturnya untuk TikTok, terus Pinterest sama Microsoft Microsoft Bing ya. Terus ada subscribe bisa kayak gitu. Karena kita fokus pembahasan kali ini adalah perihal Metapixel. Caranya kayak tadi aja. Gua balik lagi, coba klik. Masukkan metapixelnya, ID-nya yang tadi udah gue sebutin, convention API-nya udah, test kodenya udah. Ini nggak perlu, langsung setelah itu save change aja. Oke. Setelah di save change, udah otomatis akan masuk nih. Bagaimana cara ngeceknya, bener atau enggak nih, teman-teman? Ya udah, teman-teman tinggal masuk ke sini, di sini. Namun, jauh sebelum pembukaan yang ini, contohnya dulu, kita keluar dulu, kita masuk ke ini, seharusnya sih Metapixel Helper, teman-teman. Tapi karena ini gue pakai profil, bukan di domain utama, profil ininya ya, profil Chrome-nya, jadi gue nggak bisa pakai, tapi langsung bisa dicek di eventnya. Nah, di sini. Review dari Jakarta, translator.co.id dengan tes kayak gini. Tes kodenya udah ada. Di sini. Nah, cara settingnya lagi, contohnya ya. Nih, kita akan masuk ke URL yang tadi gua yang ini. Kan ada nih, tuh. Page view-nya kita cek di sini. Page view-nya aktif, metapixelnya integrasi. Hari ini jam 1.15 PM. Oke, page view-nya udah ada. Kita karena ini belum disetting, untuk button-buttonnya kita setting dulu masuk ke halaman ya. Ke page, all page. Nah, untuk interaksi tadi di awal kayak gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke page-nya, subpage yang gua pakai untuk beriklan. Sebentar, mana nih? Nggak, apa di sini? Bentar. Oh, nggak usah sih. Nggak usah. Kita page yang udah ada aja. Pakainya Office. Klik di sini. Keluarkan dulu ya yang ininya. Di sini kita edit with Elementor kalau bisa ya, kita cek. Oke, lagi muter dulu.
Ini gua integrasinya live ya, jadi nggak dipotong-potong videonya, biar teman-teman tuh paham strukturnya dari awal. Nah kebetulan ini gue bikin mini landing page lah, cuman bukan pakai landing page, pakainya subpage aja. Jadi domain utama itu gue kasih slice terus bikin page baru lah intinya gitu. Nah bikinlah hasilnya bikin kayak gini, seperti apa ya ibaratnya, nah di sini ya sebentar, di sini kita akan memasang Facebook Pixel. Oh enggak, jauh sebelum di sini kita kembali dulu teman-teman, salah. Nggak apa-apa deh, event di sini kita pakai dulu. Eventnya gua mau pakai kontak aja deh. Kontak. Yang ini ya, kontak. Terus sama yang ini juga. Mau pakai kontak juga. Eventnya. Apa-apa, kirim dokumen Anda, kirim. Nggak apa-apa sih, sama aja sih. Pakai kontak juga. Jadi intinya kalau ada orang-orang yang semua ngeklik button ini itu masuknya ke kontak semua ya, teman-teman. Masuk ke eventnya itu event kontak. Nah, biasanya kalau event kontak itu objektifnya lead cocoknya. Apa? Oke, sip. Gitu dulu, ini dulu. Kontak. Plotting ini tuh di mana ya? Nggak usah dah. Biarkan dulu. Pakai yang penting ini dulu, button ini. Setelah itu kita cek lagi apakah sudah berhasil. Kontak ya udah ya, benar ya. Oke, kita publish karena kita udah setting buttonnya. Setelah itu kita masuk ke Elementor lagi, exit ke WordPress dulu. Nah kita masuk ke sini lagi. Nah di bagian yang pertama kita di page-nya kita office kan, terus masuknya ke sini. Nah di sini di bawah kita masuk ke scroll ke bawah. Nah untuk Facebook event di page loadingnya kita udah benar pakainya page view. Pixel ID-nya kita mau masukin juga tidak wajib sih sebetulnya teman-teman, karena kita udah pasang di yang ini, yang di tadi yang kita udah setting di plugin yang ini, Pixel Your Site gitu teman-teman. Kalau mau pakai juga nggak masalah. Di sini Pixel ID-nya apa, tapi tidak wajib karena gua udah di awal udah masukin gitu ya. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai plugin, dicoba dulu masuk dulu ke Elementornya, Elementor lagi ke page-nya, ke page. Di page ini teman-teman scroll aja ke bawah, scroll lalu defaultnya di page view, pixel event-nya adalah pakai nanti pixel ID-nya, pakainya apa yang di sini aja, tempelin yang ini di sini, pixel ID copy, lalu masuk ke sininya ya, lalu di save. Karena gue udah setting di sana jadi nggak perlu, udah setting di awalnya. Udah gitu aja. Langsung ke, udah kita kita cek aja nanti di sininya ya. Nah, gue cek dulu sini. Oke sebentar, eventnya page view, ke detect, terus event yang ini. Nah
Jakarta Translator. Ini WA. Nah, maksudnya kontak. Oke, sip, aman ya. Berarti eventnya udah kedetek semua untuk halaman loadingnya pakainya page view, dan untuk button yang ada di landing page tadi atau halaman tadi itu kalau gue pribadi pakainya kontak yang ini teman-teman. Jadi udah ke tracking semua. Oke, nah ini langsung lanjut ke chat admin. Oke ya, gitu aja materi kali ini. Kalau ada yang masih bingung, boleh banget silahkan komentar di kolom komentar. Dan yang mau ingin gabung di grup Telegram gua selalu nyisipin link yang ada di deskripsi. Itu nanti akan diarahkan ke link grup community Telegram khusus untuk candu digital, teman-teman. Nanti di sana teman-teman bisa belajar bareng teman-teman yang lain. Oke ya, segitu dulu dari gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.